Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur karena firman Tuhan akan kita dengarkan bersama. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita yang menghibur kita, memimpin kita kepada kebenaran untuk semakin serupa dengan kehendak Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita dalami bersama hari ini yaitu tentang karunia, Nas yang akan kita dalami bersama dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 15. Dan untuk nas itu saya ambil tema setia mempergunakan karunia rohani. Setia mempergunakan karunia rohani. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan setia mempergunakan karunia rohani di sini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu nas yang menjadi dasar kita pada perenungan pagi hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 15. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun, dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya baca dari Alkitab TB2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita pasti kita mau punya identitas diri sendiri. Ada nggak di antara kita yang mau dikasih identitas orang lain? Misalnya, kalau kita dibilang, kalau saya sendiri gitu ya, Samuel, kamu harus mirip dengan orang itu. Biasanya perasaan yang muncul pertama kali adalah perasaan kesel. Perasaannya, apa identitas saya, diri saya kurang cukup, sehingga saya harus menjadi orang yang seperti itu. Identitas yang bukan diri saya apa adanya. Itu biasa terjadi. Dan itu wajar-wajar saja. Karena memang kita semua punya identitas kita masing-masing. Kita semua pasti gak suka kalau kita disama-samakan dengan orang lain, karena kita akan merasa diri kita gak cukup. Sehingga kita harus menjadi orang lain, bukan? Tidak ada salahnya memang kita punya identitas akan diri kita sendiri. Tapi kita perlu melihat sejauh apa identitas kita berlaku benar dan sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita. Itu poin pentingnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah perbedaan karakter fisik, perbedaan karakter sifat, kita memiliki identitas kita masing-masing. Dan di dalam semua itu, percayalah bahwa Allah menciptakan kita baik adanya. Allah menciptakan kita dengan begitu baik. Setiap ciptaan Allah itu baik di tengah perbedaan mereka masing-masing. Bahkan kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melihat salju yang dari luar, dari tampak luar mungkin kelihatan sama. Tapi kalau kita dalami dengan lensa mikroskopik yang kecil, setiap kepingan salju ciptaan Tuhan pun pasti punya perbedaan. Apalagi kita, setiap ciptaan baru yang menjadi manusia baru. Walaupun kita sama-sama manusia baru, tapi kita punya perbedaan, keunikan di dalam diri kita masing-masing. Tiap manusia baru pasti punya keunikannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang menjadi masalah di sini adalah banyak sekali orang Kristen yang berkata bahwa ya saya adalah manusia baru, tapi saya nggak mau tahu soal keunikan diri saya sebagai manusia baru, gitu ya. Ya udah, saya ditebus Tuhan, saya lahir baru jadi manusia baru. Ya udah, saya hidup sebagaimana manusia baru pada umumnya. Ngapain? Beribadah, kemudian melakukan
firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Oke lah, katakan itu baik adanya. Tapi kemudian dia berkata, saya nggak mau kenal diri saya yang unik sebagai manusia baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang perlu kita pertanyakan dari statement itu adalah keberadaan kita sebagai ciptaan baru harusnya menggugah hati kita, bukan? Untuk mengenali siapa diri kita. Harusnya manusia baru, kemanusiaan baru kita itu harusnya membuat kita ingin tahu. Sebagai manusia baru kita punya keunikan nih. Apa yang bisa kita eksplorasi dari dalam diri kita yang unik sebagai manusia baru? Harusnya ada pertanyaan itu Bapak Ibu. Ketika kita lahir baru jadi orang percaya dan kemudian mengikut Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita punya barang baru, misalnya HP gitu ya. HP ataupun mungkin sepatu gitu ya. HP lah katakan. Kita punya HP baru, kita punya HP baru, kemudian apa yang pertama kali kita dalami? Fitur-fiturnya. Fitur-fitur apa saja yang bisa buat kita itu mendukung kehidupan kita. Kita akan buka, kita akan otak-atik begitu ya. Untuk melihat apa sih yang bisa dipakai dari HP baru ini untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau kita dikasih sepatu baru misalnya. Kita akan mencari tahu keunikan apa dari sepatu ini yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, kalau sepatu itu mungkin kelihatan desainnya sporty gitu ya. Oh tentu itu biasanya mungkin untuk apa? Olahraga. Tapi ternyata yang sporty ini keunikannya casual juga gitu. Oh bisa juga dipakai untuk hangout, nongki gitu ya, nongkrong kata anak muda. Kita bisa melihat keunikan itu dan kita akan langsung berpikir bukan tentang apa yang bisa kita pakai dari barang itu lewat keunikannya. Tapi kalau udah usang Bapak Ibu biasanya, kalau udah lama gitu ya biasanya kita nggak begitu akan tertarik untuk dalami barang itu lagi. Ya udah tahu gitu kan. Kadang-kadang terbengkalai gitu aja. Mungkin kalau HP gitu ya, kalau dulu baru senggol dikit, diusap-usap. Tapi kalau udah lama, lecet biasa, HP tahan banting bisa kita bilang gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lebih mendalami barang baru gitu ya, hal-hal baru yang kita punya. Suatu hari mama saya baru beli HP baru waktu itu. Beberapa tahun yang lalu, dia mencobanya, kemudian dia bingung Bapak Ibu pakai HP itu. Gaptek gitu ya. Kemudian dia panggil saya, "Nak sini dulu." "Ngapain mah?" gitu ya. "Ini kok mama beli HP baru, tapi kok sinyalnya nggak nyala. HP-nya rusak kah?" gitu. Terus saya datang, cek HP itu. Terus cek HP dan akhirnya sinyalnya hidup, saya kasih. Apakah perkaranya selesai? Mama saya diam 1000 kata dan kemudian puas? Oh enggak Bapak Ibu. Dia nanya, kok bisa? Tadi mama udah otak-atik gak bisa, gak nyala-nyala gitu. Terus saya jelaskan, "Ma, paket internet mama tadi di SIM 2. Nah, mama tadi aktifin internet di SIM 1. Mama harus aktifin dulu internet di SIM 2-nya. HP mama itu dual SIM." Terus mama saya bilang, "Oh. O-nya itu ada senangnya gitu ya." "Oh," gitu. "Oh, panjang O-nya." Tapi yang dikasih Tuhan, ada rasa senang dalam pengetahuan baru dia tentang HP tadi gitu ya. Terus dia ingin bertanya banyak gitu. Dari keunikan ini kira-kira mama bisa pakai buat apa kalau dual SIM ini gitu ya. Bisa pakai buat apa aja. Dia cari-cari tahu apa yang bisa HP itu digunakan untuk kepentingan dia. Bapak Ibu, itulah fenomena yang bisa kita lihat. Kalau kita punya barang baru, kita akan cari tahu isinya, fiturnya, keunikannya. Dan ada kesenangan waktu kita dapat tahu gitu ya, hal-hal yang unik dan baru dari barang itu, sehingga kita bisa menguasainya untuk kepentingan baik kita, bukan? Dalam kaitannya dengan diri kita sebagai manusia baru. Sejauh apa kita mencari tahu keunikan karunia kita? Sejauh apa kita mencari tahu sebagai manusia baru ya, kita mencari tahu keunikan karunia kita. Sebermanfaat apa karunia kita itu buat Tuhan?
Dan sudahkah kita memberikannya buat Tuhan? Adakah perasaan senang waktu kita tahu, oh saya manusia baru, saya punya keunikan karunia rohani ini, saya bisa kasih ke gereja, ke Tuhan. Adakah rasa senang ketika kita tahu karunia-karunia baru itu? Adakah rasa senang ketika kita punya bayangan karunia ini bisa bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan? Dan pertanyaan buat mereka yang gak mau mencari tahu keunikan karunia-Nya sebagai manusia baru adalah, apakah Anda benar-benar manusia baru? Apakah Anda benar-benar manusia baru? Seberapa jauh Anda menggunakan waktu dan kesempatan untuk mendalami diri sebagai manusia baru? Seorang manusia baru perlu mengenal apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dengan setia menggunakan pemberian itu. Jika tidak, orang tersebut akan jatuh ke dalam pencobaan. Digoda dengan kebiasaan manusia lama. Inilah yang perlu kita dalami bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa dengan setia mempergunakan karunia rohani kita sebagai manusia baru tadi. Dalam Efesus 4 tentang manusia baru, hal praktis kaitannya adalah kita harus melakukan segala sesuatu yang dapat membangun tubuh Kristus. Kita manusia baru, kita punya karunia rohani, kita harus menggunakannya untuk tubuh Kristus. Itu sama tujuannya dengan seorang pelayan Kristus. Seorang pelayan Kristus juga harus mengusahakan pembangunan tubuh Kristus. Kenapa? Karena setiap pelayan rohani itu diperlengkapi dengan karunia rohani. Dan karunia rohani adalah untuk tubuh Kristus. Dan kita tahu bersama, kita sudah pelajari bersama bahwa karunia rohani diberikan kepada setiap manusia yang sudah mengalami kelahiran baru. Dan ini bermanfaat untuk pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Secara prinsip kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai gerejanya. Tapi realitanya, pernahkah kita bertanya bagaimana cara Tuhan memperlengkapi gerejanya, menyertai gerejanya? Okelah kita dengar khotbah bahwa Tuhan akan menyertai gerejanya. Tapi pernahkah kita bertanya, gimana sih Tuhan akan menyertai gerejanya? Jawabannya hanya lewat karunia yang Tuhan berikan kepada setiap anggota gereja. Itulah yang mendorong pemeliharaan gereja di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa gereja memerlukan karunia-karunia rohani dari setiap anggota tubuhnya. Begitulah cara Tuhan memelihara gereja di sepanjang abad dan tempat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai seorang pelayan Kristus, Timotius juga diingatkan tentang hal ini. Dia diingatkan tentang perlengkapan karunia yang dia miliki. Dia harus menggunakan itu untuk mengembangkannya dengan optimal. Dia punya gereja lokal yang harus dia pimpin. Dan waktu itu, gereja lokal yang dia pimpin itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Guru-guru palsu bermunculan, membuat ajaran sesat tentang Tuhan Yesus. Dan mereka cenderung berpikir bahwa Tuhan Yesus itu harus disembah dengan cara jasmani. Buat mereka, buat para penyesat itu, Tuhan hanya menghendaki perbuatan yang lahiriah. Sehingga bentuk penyembahannya adalah membatasi kebutuhan jasmani. Naluri tubuh harus ditekan. Jadi mereka membuat kesesatan. Kalau mau tetap suci, jangan menikah. Kalau mau tetap suci, jangan makan makanan yang haram. Sesat Bapak Ibu. Prinsip para penyesat itu adalah hal materi itu jahat. Yang materi-materi itu jahat. Yang baik hal-hal rohani. Yang materi-materi itu gak ada gunanya. Maka tubuh pun itu jahat. Di benak para penyesat itu adalah ciptaan di dunia ini najis semua. Tapi kalau buat orang Kristen Bapak Ibu, kalau kita dalami iman kita, segala ciptaan Allah itu bukannya baik adanya, bukan? Semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dan kita harus menerima semua ciptaan Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Orang-orang penyesat tadi mengabarkan pengajarannya dengan penuh kesesatan di depan umum. Padahal mereka masih hidup dalam keserakahan, percabulan, hawa nafsu, kekejian, dan kekejaman. Mereka menggunakan prinsip-prinsip sesat tadi untuk menutupi dirinya yang penuh kemunafikan. Tidak hanya itu, kondisi di tengah gereja yang dipimpin oleh Timotius waktu itu juga adalah budaya wanita di Yunani. Budaya ini menjadi ancaman juga buat gereja waktu itu. Ada sekelompok wanita yang terpapar budaya buruk Yunani. Mereka menjadikan waktu ibadah itu sebagai ajang untuk show off, untuk sombong, untuk pamer pakaian, pamer fashion. Supaya orang lain cemburu dan kemudian merasa iri hati. Di sisi lain ada juga budaya bahwa wanita terhormat itu harusnya tidak ikut dalam pertemuan umum. Harusnya perempuan yang terhormat menetap di rumahnya, di mana tidak ada laki-laki yang dapat melihat dia. Itu budaya Yunani waktu itu juga. Maka wanita-wanita di gereja itu dapat fitnah dari orang-orang sekitar. Mereka difitnah bahwa wanita Kristen di gereja dianggap enggak terhormat. Hal itu kenapa? Hal itu karena orang-orang Kristen, wanita-wanita Kristen tentu ikut pertemuan ibadah, aktif pelayanan. Dan mereka yang menunjukkan dirinya di depan umum, tampil untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, dianggap tidak terhormat buat budaya Yunani di tengah gereja waktu itu. Di sisi lain, kaum pria yang harus dihadapi budayanya adalah mereka senang sekali memperdebatkan tentang hukum Taurat di gereja. Hukum Taurat menjadi hal spekulatif buat mereka. Padahal harusnya kalau kita dalami, tujuan hukum Taurat itu bukan untuk menciptakan spekulasi Bapak Ibu. Bukan untuk menciptakan debat sana sini yang kemudian menciptakan pertengkaran. Harusnya hukum Taurat menjadi sarana untuk melihat kondisi siapa kita. Dan kemudian melihat Injil sebagai jawabannya. Sebagai solusi dari kondisi kita yang penuh dosa. Bapak Ibu, mereka bisa sampai bertengkar soal itu. Dan mereka mengabaikan Injil yang mementingkan prinsip kasih. Akhirnya dari semua kondisi tersebut muncullah perselisihan di tengah gereja. Jadi inilah yang bisa kita tangkap dari kondisi-kondisi di tengah gereja waktu itu. Kondisi inilah yang Timotius hadapi. Dan Timotius dinasihati untuk setia mempergunakan karunia rohaninya. Dalam kondisi inilah Timotius harus pakai karunia rohaninya untuk menjadi sarana Tuhan dalam memelihara gereja waktu itu yang ada dalam kondisi genting. Bapak Ibu Saudara, Allah selalu menginginkan manusia baru menjadi alat kemuliaannya di tengah kondisi-kondisi buruk dunia ini. Dia mau kita dipakai menjadi pelayan yang membangun pertumbuhan gereja di tengah dunia yang buruk ini. Tetapi contoh kondisi gereja Efesus kalau kita lihat, ternyata ketika Tuhan menginginkan kita menjadi pelayannya untuk memelihara gereja, tapi di sisi lain ternyata iblis juga gencar Bapak Ibu. Iblis juga gencar mencari manusia yang bisa dia pakai untuk menjadi pelayannya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ini menjadi kehati-hatian kita. Pertanyaannya, kalau begitu, kita pelayannya siapa? Kita pelayannya siapa? Jika kita berkata bahwa kita adalah pelayan Kristus, fokus kita harusnya adalah kepada sejauh apa kita setia mempergunakan karunia rohani kita buat Tuhan. Sejauh apa kesetiaan kita dalam mempergunakan karunia rohani kita. Kalau kita adalah pelayan Kristus yang ingin turut serta menjadi alat kemuliaannya dalam memelihara gereja. Lalu bagaimana kita dapat setia mempergunakan karunia rohani kita, gitu ya? Bagaimana kita dapat setia menggunakannya? Mari kita belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius. Nasihat untuk setia mempergunakan karunia rohani. Kita perlu pertama berfokus pada
identitas kita sebagai pelayan Kristus. Berfokus pada identitas kita sebagai pelayan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu hari saya melihat podcast begitu ya, tanya jawab yang diadakan oleh John Piper di internet. Dia memberikan tanggapan kepada seorang pendengar. Pendengar ini khawatir gitu. Dia nanya, sepertinya saya tidak memiliki karunia rohani apapun, Pak, begitu. Wanita itu sudah menjadi Kristen selama 12 tahun, sekitar segitu. Dia mengakui, saya merasa benar-benar tanpa bakat, katanya. Saya berantakan oleh dosa. Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti Roh Kudus sebenarnya tidak ada dalam diri saya? Apakah Roh Kudus gak ada dalam diri saya karena saya merasa gak punya bakat apa-apa untuk gereja, bahkan saya merasa saya penuh dosa? John Piper menjawab, dia memberikan satu prinsip terlebih dahulu bahwa menjadi anggota tubuh Kristus berarti punya peran dalam tubuh Kristus. Itu prinsipnya. Menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi warga gereja berarti kita punya peran dalam tubuh Kristus. Itu tidak bisa disangkali. Tidak juga menjadi mencolok di tengah warga gereja. Tidak juga berusaha menjadi menonjol di tengah warga gereja. Tetapi menjadi penting buat tiap anggota gereja. Nah, itulah yang ditekankan oleh Piper waktu itu. Dan itu juga yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebetulnya kepada jemaat. Bahwa tidak ada seorang pun dari orang Kristen yang merasa terbuang dari kesatuan tubuh. Paulus berusaha menekankan kepada jemaat, jangan ada satupun orang Kristen yang merasa terbuang dari kesatuan tubuh. Tidak peduli seberapa keren atau tidaknya karunia rohani mereka, jangan pernah merasa terbuang dari kesatuan tubuh. Karena wanita tadi adalah orang percaya, tadi dalam podcast tadi, John Piper juga percaya wanita itu punya karunia rohani. Dia percaya, dia yakin karena dia adalah orang percaya, orang Kristen, setidaknya prinsip dasarnya adalah si wanita tadi pasti punya karunia rohani. Maka dalam satu poin yang ditekankan Piper kepada si wanita adalah jangan putus asa mengenai perannya apa di gereja. Jangan putus asa tentang apa peranmu di gereja. Dan salah satu cara untuk mulai mendalami peran itu adalah dengan tidak membandingkan karunia rohani dengan orang lain. Ketika si wanita mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, karunianya dengan orang lain, disitulah dia merasa bahwa dia tidak punya karunia sama sekali sebagai orang percaya. Dalam mempergunakan karunia rohani kita, seringkali kita berhadapan dengan rasa minder gitu ya Bapak Ibu. Gak mampu melakukan apa-apa lagi buat tubuh Kristus. Tapi inilah yang ingin ditekankan Paulus kepada Timotius. Bahwa seorang pelayan Kristus harus dengan yakin mempergunakan karunia-Nya untuk Tuhan. Dan dari semua ini kita perlu melihat cara kita bisa fokus untuk setia mempergunakan karunia rohani kita adalah dengan fokus juga identitas kita itu di hadapan Tuhan apa? Bukan di hadapan manusia. Ini menjadi kesulitan Timotius juga waktu itu. Dia sulit dalam melihat identitas dia sulit untuk mempergunakan karunia rohani dia dengan setia, karena dia masih relatif muda. Dia masih relatif muda untuk menjadi seorang pemimpin gereja. Banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Katakanlah dia waktu itu sudah benar-benar matang. Dia sadar bahwa karunia-Nya adalah mengajar. Tapi bagaimana dia bisa setia mempergunakan karunia itu sementara jemaatnya tidak menghormati dia karena dia masih relatif muda. Tentu kondisi ini menyulitkan dia untuk menggunakan karunia rohani dengan setia. Maka penekanan Paulus adalah fokus kepada doktrin iman Kristen dan seluruh ajaran benar dan fokus pada identitasnya sebagai pelayan Kristus. Dengan mengaplikasikan doktrin iman dalam bentuk nyata, bukan cuma ngawang-ngawang gitu ya. Dengan mengaplikasikan doktrin iman dengan bentuk nyata lewat kasih, kesetiaan, kesucian,
maka Timotius akan bisa membungkam kritik dari orang-orang yang memandang dia rendah. Sehingga dia dapat mempergunakan karunia rohaninya dengan leluasa, dengan setia. Kalau fokus pada identitas rohani kita sebagai pelayan Kristus, kita pun di satu sisi akan mampu melihat karunia unik apa yang kita punya untuk gereja. Sebab orang yang mengenal identitasnya sebagai pelayan Kristus, dia akan sadar bahwa Sang Tuhan tidak mungkin menyuruh dia pelayanan tanpa memberi perlengkapan karunia. Dan cara terbaik kita berfokus untuk melihat identitas kita sebagai pelayan Kristus yang juga ditawarkan Paulus kepada Timotius adalah bertekun dalam firman dan berjuang melatih firman yang dia tekuni, berjuang untuk menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari, berjuang menjadi para pelaku firman. Fokus pada itu, fokus pada identitas sebagai pelayan Kristus harus diterapkan dengan fokusnya menjadi pelaku firman. Dan di dalam semua itu, dia dapat setia mempergunakan karunia rohaninya. Dan di satu sisi, bisa juga menyadari apa karunia rohani yang dia punya. Dengan begitu seharusnya tidak ada keminderan lagi. Gak ada rasa minder untuk mau memberikan kemampuan buat gereja. Karena dia sadar, dia pelayan Kristus. Dia tahu dia pasti punya karunia rohani. Dan dengan terbuka, dia menerima masukan tentang sejauh apa kemampuan yang dia punya. Itu dapat berpengaruh, bermanfaat untuk pertumbuhan gereja. Apakah kita harus mengembangkan kemampuan itu? Apakah kita harus melihatnya kembali sebagai hal yang mungkin kurang baik dan harus kita kembangkan? Di dalam identitas kita sebagai pelayan Kristus, kemampuan-kemampuan itu bisa kita kembangkan sebagai karunia rohani yang dapat mempertumbuhkan gereja. Tapi hal yang paling penting, mari terlebih dahulu kita lihat, dalami identitas kita sebagai pelayan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk setia mempergunakan karunia rohani kita perlu berfokus pada tujuan dari karunia itu. Apa tujuan dari karunia rohani itu? Fokus kita juga harus ada di situ. Bapak Ibu Saudara, setidaknya kita tahu tadi ya di poin pertama bahwa orang percaya pasti paling enggak punya satu karunia rohani untuk tubuh Kristus. Intinya ada, pasti ada. Kalau kita adalah manusia baru dan kita memberikan diri untuk menjadi pelayan Kristus, kita semua pasti ada karunia rohani. Baik itu entah karunia penghiburan, karunia pengajaran, keramahan, pemahaman, dan begitu banyak karunia rohani lainnya yang sebetulnya tidak dideskripsikan secara jelas, secara luas oleh Alkitab, tapi pasti kita punya karunia rohani yang fungsinya adalah untuk tubuh Kristus. Alkitab hanya mendeskripsikan kategorial saja, singkat saja. Tapi karunia rohani itu luas sekali Bapak Ibu. Yang pasti adalah sebagai pelayan Kristus, pasti kita punya karunia rohani. Ini berarti kalau kita semua punya karunia rohani, kita bersalah di hadapan Tuhan kalau kita enggak gunakan itu. Karena untuk saling mengasihi, dalam bentuk saling mengasihi, Alkitab pun bicara bahwa kita perlu menggunakan karunia-karunia kita. Kalau kita berkata kita mengasihi sesama kita mengasihi gereja, kita perlu mewujudkannya lewat karunia-karunia kita. Itu yang menjadi tujuan dari karunia rohani. Itu yang harusnya juga menjadi fokus kita ketika kita setia mempergunakan karunia rohani kita. Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 12, kita bisa melihat bahwa karunia rohani itu ditujukan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Penekanan ini pun ditekankan juga oleh Paulus kepada Timotius, bahwa Timotius gak boleh mengabaikan karunia rohani yang ada. Dan yang menarik adalah setelah Paulus berkata dia harus mempergunakan karunia rohani, di ayat 15 Timotius pun harus memperhatikan kemajuan pelayanannya.
Jadi penggunaan karunia rohani itu juga harus dibandingkan dengan kemajuan pelayanannya. Timotius diberikan karunia melalui penumpangan tangan dari penatua. Ya bukan berarti bahwa sebelum ditumpang tangani dia nggak punya karunia. Bukan berarti itu Bapak Ibu. Upacara penumpangan tangan ini adalah menunjukkan jemaat secara resmi mengakui panggilannya sesuai dengan karunianya. Sepanjang sejarah gereja biasa menumpang tangani orang-orang percaya. Dan itu pun sebagai pengakuan atas panggilan mereka untuk melayani sesuai karunianya. Di waktu yang sama Timotius dipercayakan, dia harus mencapai tujuan dari karunia rohani yang dia dapat. Yaitu apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ketika upacara itu diadakan, satu harapan mereka, peneguhan mereka bahwa Timotius hari itu fokusnya adalah pembangunan tubuh Kristus. Dia harus sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk tujuan itu, tujuan dari karunia yang dia punya, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Waktunya, perhatiannya, bakatnya, semuanya harus diserap untuk tugas-tugas yang sesuai dengan karunianya itu. Dia tidak boleh membiarkan tujuan lain mengganggu tugas-tugas utama itu. Tugas-tugas yang sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan kepadanya. Bagi Timotius, tubuh Kristus adalah segalanya. Apapun yang dia kerjakan, kesuksesannya harus diukur dari sejauh apa dampaknya buat tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu malam di sebuah ruang kecil di Oxford di Inggris, ada seorang pemuda duduk sendirian. Dia merenungkan arti dari hidupnya. Dia lahir dalam keluarga Kristen, tapi dia merasa ada yang hilang dalam hatinya. Dia sadar dia orang Kristen, tapi dia ngerasa iman kekristenannya cuma tradisi keluarga. Dia tidak mengalami pengalaman pribadi dalam semua itu. Dan itu merasakannya Bapak Ibu. Semakin lama dia merasa terusik. Dia terusik oleh pertanyaan-pertanyaan tentang arti hidupnya. Pertanyaan apa hubungan dia dengan Tuhan. Suatu malam saat dia berjalan pulang dari sebuah pertemuan ibadah, kemudian dia berhenti di sebuah pepohonan dan dia berdoa. Keinginannya adalah dia ingin bertemu dengan Allah. Dia meratapi dosa-dosanya. Dia memohon ampun dari Allah. Dan tiba-tiba di malam itu, setelah pertemuan ibadah itu, ada sebuah pengertian baru yang menghampirinya. Entah kenapa ada rasa damai. Ada kehadiran Allah yang membahagiakan hatinya. Bagi dia, waktu itu adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan secara nyata. Dan itu adalah momen yang membuat hidupnya berubah. Lalu ada perasaan lain yang mengikuti Bapak Ibu. Perasaan bahwa ada dorongan kuat untuk menyuarakan perubahan hidupnya melalui lagu-lagu dan tulisan rohani. Yang biasanya dia hanya menulis hal-hal biasa. Tapi hari itu ada suatu dorongan, aku harus menulis semua ini menjadi pujian-pujian rohani. Dia merasa bahwa dia gak bisa tahan semua itu. Dia mulai tulis lagu-lagu pujian yang bicara tentang rahmat dan kasih Allah. Dia merenungkan semua kesaksiannya tentang Tuhan yang mempertobatkannya. Bapak Ibu, pemuda itu adalah Charles Wesley, saudara dari John Wesley. Hingga saat ini, kalau kita buka buku KPPK, ada lagu dengan namanya tertulis di situ. Ada beberapa lagu. Hingga saat ini, lagu-lagu yang dia tulis menjadi jejak. Itu adalah jejak tentang karunia rohaninya. Waktu dia merasakan kehadirat Tuhan, menerima Tuhan, diteguhkan panggilannya sebagai manusia baru. Lagu-lagu itu menjadi jejak tentang tujuan barunya. Dia punya tujuan baru. Ketika dia menerima karunia rohani itu, tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus lewat puji-pujian yang dia tulis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat gereja nggak butuh karunia rohani saya.
Gereja dalam kondisi baik-baik aja, aman-aman aja. Oh, jangan berpikir begitu Bapak Ibu. Jangan berpikir gereja masa kini hidup dalam kondisi yang aman-aman saja. Masalah yang kita hadapi sebagai gereja memang enggak semirip gitu ya dengan gereja-gereja di Efesus yang dihadapi oleh Timotius. Akan tetapi, gereja masa kini, gereja hari ini juga sedang menghadapi masalah. Masalah yang rumit, masalah untuk mempertahankan tugas panggilan gereja di dunia ini. Bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan lewat gereja kalau kita pun lalai mempergunakan karunia rohani kita buat gereja. Lagi-lagi kita harus paham bersama Bapak Ibu, poin ini penting. Bahwa cara Tuhan memelihara gerejanya adalah lewat setiap anggota yang setia mempergunakan karunia rohaninya. Jadi jika hari ini kita merasa bahwa gereja hari ini kurang ini dan itu, pertanyaannya untuk kita semua. Sebagai manusia baru, sejauh apa kita bisa melengkapi gereja dengan karunia rohani kita masing-masing. Bapak yang dikasih Tuhan, untuk menjadi penutup pada khotbah pada hari ini, saya ingin membacakan pernyataan Calvin tentang 1 Timotius 4 ayat 14. Dia mengatakan bahwa mengabaikan sebuah karunia adalah dengan ceroboh menjaga karunia tersebut tidak digunakan karena kemalasan, sehingga setelah berkarat karunia itu akan terkikis tanpa memberikan keuntungan apapun. Jadi bagi Calvin adalah tidak menggunakan karunia kita untuk gereja. Itu adalah kecerobohan. Kecerobohan yang menjaga karunia itu gitu-gitu aja. Dan kemudian terpendam. Dan kemudian berkarat, terkikis. Tanpa memberikan keuntungan apapun buat pribadi yang memberikannya. Dan menariknya Bapak Ibu, Calvin mengkaitkan ini dengan perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25. Tentang hamba yang jahat dan malas. Yang gak mau pakai talentanya. Maka dari itu, tidak setia mempergunakan karunia rohani itu adalah kejahatan besar di mata Tuhan. Masalah besar di mata Tuhan. Jadi marilah kita senantiasa menjaga diri kita. Kita tetap setia mempergunakan karunia rohani kita. Beberapa dari kita mungkin tahu apa karunia rohani kita, tapi gak mau pakai itu. Hal itu harus dihentikan segera. Tapi ada juga beberapa dari kita yang memang belum sadar apa karunia rohani kita. Untuk itu, mari kita selalu lihat identitas rohani kita. Benarkah saya adalah pelayan Kristus? Dan lewat itu, mari kita terus mengembangkan diri kita di tengah komunitas orang percaya. Bapak Ibu, bergumul dengan rekan seiman, bergumul dengan orang yang kita anggap dewasa secara rohani, itu bisa menolong kita untuk mengetahui di mana sih Tuhan membekali kita untuk pelayanan. Sebab menggunakan karunia itu bukan adalah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberikan diri kami untuk-Mu. Kami ingin memberikan diri kami lebih lagi. Tapi kami tahu gak mudah untuk menggunakan karunia yang kami punya di tengah tantangan gereja yang ada. Tapi kami percaya Tuhan, dalam identitas kami sebagai para pelayan-Mu, Tuhan akan melengkapi kami. Tuhan akan menolong kami. Fokuskan kami pada firman-Mu yang menghibur kami untuk mau tetap menggunakan karunia rohani kami. Fokuskan kami akan pribadi-Mu yang baik dan setia ketika kami harus berhadapan dengan rasa enggan kami untuk melayani Tuhan lewat karunia rohani kami. Ingatkan kami siapa kami di hadapan-Mu. Ingatkan kami kemanusiaan baru kami supaya ada semangat yang sejati dari diri kami untuk melayani Tuhan sesuai panggilan dan karunia kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.